Selamat pagi teman-teman. Senang sekali bisa berjumpa dengan Anda kembali dalam video pembelajaran online. Masih tentang tema Creative Thinking Skills. Bagaimana mengembangkan dan membangun Creative Thinking Skills dalam diri kita. Ya. Dalam video pembelajaran sebelumnya kita sudah bicara mengenai bagaimana blok konseptual bisa membuat kita rabun terhadap potensi inovasi. Bagaimana blok konseptual bisa membuat kita termehek-mehek dalam mendayagunakan kreativitas kita, Creative Thinking Skills kita. Nah, dalam sesi kali ini kita akan mencoba membahas lebih detail bagaimana berbagai bentuk konseptual blok. Ya. Jadi di dalam slide di depan Anda ini saya menunjukkan beberapa jenis blok konseptual. Ya. Ada yang namanya konstansi, ya, ada yang namanya compression. Ya. Konstansi terbagi menjadi dua, berpikir secara vertikal ataupun juga one thinking language. Sementara compression itu batasan artifisial. Nah, mari coba kita bedah satu persatu, Mas, ya, satu demi satu. Di dalam slide berikut ini saya menampilkan apa yang dimaksud dengan konstansi. Ya, konstansi ini bentuknya bisa yang pertama berpikir secara vertikal. Jadi mendefinisikan permasalahan hanya dengan satu cara tanpa mempertimbangkan pandangan alternatif. Lawan kata dari berpikir vertikal itu adalah berpikir secara lateral, Mas. Lateral. Jadi menghasilkan cara pandang yang bersifat alternatif, ya, dan menciptakan beragam cara untuk mendefinisikan masalah. Ya, jadi lateral thinking ini sebuah konsep yang ditemukan oleh Edward de Bono, ya, salah seorang pakar kreativitas. Jadi lateral itu contohnya seperti ini, Mas. Contoh konkret saja misalnya adalah Gojek. Gojek itu menurut pengamatan saya merupakan salah satu contoh bagaimana cara berpikir lateral. Bagaimana problem transportasi tukang ojek di jalanan diberikan solusi berupa aplikasi, mobile application dari Gojek yang bisa kita download di Google Store ataupun iStore, ya, Apple Store. Itu salah satu cara lateral itu, Mas. Bagaimana ribuan tukang ojek dimobilisasi dan dipertemukan dengan ribuan pelanggan transportasi, pelanggan antar makanan atau antar kado, antar dokumen atau antar orang, ya, Gojek orang melalui aplikasi mobile. Itu salah satu cara yang menurut saya fenomenal, ya, bagaimana kekuatan inovasi mobile application digunakan untuk memecahkan permasalahan. Jadi menggunakan mobile application sebagai salah satu solusi untuk mempertemukan pelanggan dengan tukang ojek itu adalah cara berpikir lateral, Mas. Lateral thinking, ya, tidak vertikal, menemukan celah-celah untuk mencoba membuat menjadi lebih kreatif, yaitu lateral thinking, Mas. Lateral thinking. Nah, di slide berikutnya ini kita juga bicara mengenai one thinking language, ya. Jadi hanya menggunakan satu bahasa, misal hanya bahasa verbal untuk mendefinisikan dan menilai permasalahan, ya. Tidak mengindahkan bahasa lain seperti bahasa simbolik, sensory imagery, smelling, ya, perasaan dan emosi, atau visual imagery, penggambaran mental. Jadi kita hanya bicara dengan hanya bahasa verbal atau bahasa kata-kata saja. Ya. Nah, di sini saya juga mau memberikan contoh konkret ini, Mas. Bagaimana salah satu aktivitas yang menggambarkan cara berpikir yang tidak one thinking language. Contohnya adalah produk Maichi. Ya, Anda semua sudah tahu, Maichi itu keripik yang sangat pernah menjadi produk yang fenomenal. Gara-garanya menurut saya adalah karena dia mencoba menggabungkan dua fenomena, ya, dua bahasa, yakni bahasa rasa dengan bahasa matematika. Kalau Anda tahu, mereka memperkenalkan leveling, ya, tingkat kepedasan 1-10 itu bahasa matematika itu, Mas. Bahasa numerik, ya, digabungkan dengan bahasa rasa. Kombinasi seperti itu akhirnya menampilkan produk yang booming. Dan sekarang banyak yang meniru, Mas, ya, leveling kepedasan itu. Tapi itulah contoh bagaimana sebuah kreativitas muncul karena kita menggunakan multiple language. Bahasanya digunakan dengan beragam. Bahasa matematika, ya, levelnya 1-10. Kemudian dikombinasikan dengan bahasa rasa, ya, bahasa selera. Muncullah Maichi. Contoh yang kedua adalah Line, Mas, ya. Line ini salah satu messenger services yang booming. Ya, kenapa Line menjadi meledak terutama di kalangan anak-anak remaja, ya, anak-anak SMP, anak-anak SMA? Karena menurut hemat saya, Line itu menggunakan multiple language. Ya, kalau Anda lihat Line, pesannya itu juga menggabungkan bahasa teks, bahasa gambar,
ya, gambarnya menarik ya, stikernya, dan kemudian bahasa suara, ya, audio language. Karena kalau Anda beli stikernya yang Syahrani itu, Syahrani, Princess Syahrani itu bisa ada suaranya, Mas. Jadi booming, ya. Anak-anak remaja suka karena ada bahasa teks, bahasa gambar yang menarik, dan juga bahasa audio, stiker-stikernya itu. Itulah yang kemudian membuat WhatsApp sama BBM kelihatan menjadi sangat tua, ya. BBM sama sekali tidak dikenal di kalangan anak-anak remaja, Mas, ya. Mereka mengenalnya hanya Line. Karena kalau BBM itu mungkin tidak sevariatif Line, ya, stiker-stikernya. Itulah contoh ya, dua contoh Maiji sama Line itu contoh bagaimana mereka mendayagunakan multiple language, beragam bahasa untuk menciptakan proses yang kreatif. Ya, tidak hanya terpaku pada satu bahasa, Mas. Nah, di dalam slide berikutnya kita bicara mengenai konseptual block bentuknya compression, Mas, ya. Jadi batasan artifisial. Di sini kita melihat batasan artifisial itu terlalu sempit dalam mendefinisikan batasan permasalahan, ya. Orang-orangnya aja berasumsi sejumlah permasalahan atau solusi alternatif merupakan hal yang di luar batas mereka, sehingga mereka mengabaikannya, ya. Nah, ini contohnya ya, tadi itu, Mas, 4 quote yang saya sebut di awal video tadi, ya. Bagaimana salah seorang yang sangat pandai, ya, sangat terkenal bisa mengatakan bahwa otomotif itu hanya tren sesaat, kuda akan menjadi alat transportasi selamanya. Itu kan crazy, ya. Itu namanya batasan artifisial. Sudah terkotak dengan kuda. Atau yang tadi yang bilang bahwa kotak box televisi itu adalah membosankan. Tidak akan mungkin orang mau menonton kotak tiap malam. Itu juga batasan artifisial. Jadi orangnya kena mental block, artifisial block. Ya. Jadi, atau yang mengatakan tadi, komputer hanya akan ada 5 di dunia ini. Itu juga batasan artifisial. Mental block. Contoh lain yang lebih dramatis adalah ini, Mas. Yang menyangkut sebuah perusahaan di Jepang namanya Sony. Dulu ketika Sony mau mengeluarkan produk PlayStation itu yang mengusulkan anak muda Sony, Mas, namanya Ken Kutaragi. Tapi ketika pertama kali ide itu dikeluarkan oleh Ken Kutaragi, senior-senior Sony itu tertawa terbahak-bahak dan menolaknya, Mas. Ngapain kita bikin PlayStation untuk anak-anak kecil? Ini produk tidak berguna. Kita dewa televisi, kita dewa handycam, kita dewa dalam audio. Tidak ada kamusnya Sony bikin game untuk anak-anak gitu ya. Dulu pertama kali PlayStation mau dikenalkan. Nah, ini karena senior-senior Sony mungkin memiliki batasan artifisial, mereka hanya fokus pada produk yang mereka kagumi ya, yang mereka selama ini kerjakan ya. Mereka tidak melihat bahwa ada beyond potensi pasar yang sangat besar, yakni dalam bentuk game ya, PlayStation wujudnya. Tapi mereka pada mulanya menolak dengan keras itu, Mas. PlayStation itu hampir gagal menjadi produk, Mas. Tapi akhirnya disetujui oleh Dewan Direksi Sony dan kemudian diluncurkan dan meledak. Ya, luar biasa. Kalau tidak ada PlayStation, Sony itu sudah bangkrut, Mas, hari ini. Karena ruginya sudah 25 triliun. Tapi kenapa senior-senior Sony menolak ya ketika pertama kali ide PlayStation diajukan oleh anak muda bernama Ken Kutaragi? Ya karena mereka punya batasan artifisial, konsep blok konseptual. Ya. Nah, di dalam slide berikutnya Anda bisa melihat ini ya, tipe blok konseptual lainnya namanya complacency. Ini bentuknya ada 2, Mas, non-inquisitiveness sama non-thinking. Ya, mari coba kita lihat yang pertama dulu, non-inquisitiveness ya, itu enggan dan tidak terlatih mengajukan pertanyaan. Atau kadang-kadang tidak mampu mengatasi permasalahan karena malas mengajukan pertanyaan yang eksploratif ya, atau tidak aktif menggali data dan informasi, Mas. Ya, tidak begitu, rasa ingin tahunya kurang. Ya. Istilahnya curiosity-nya kurang. Saya sering mendapatkan pertanyaan seperti ini, Mas, dari anak-anak muda melalui Twitter ataupun email. Mas Yudhya, saya itu mau bisnis, kira-kira ide bisnis apa yang harus saya lakukan? Itu menurut saya pertanyaan yang tidak begitu eksploratif, Mas. Ya. Kalau Anda ke googling itu dengan mudah bisa dicari itu 1.000, 100 atau bahkan 200 ide bisnis. Tapi orang ini dengan mudah hanya menanyakan, hanya minta disuapin. Itu contoh bahwa orangnya tidak berpikir secara eksploratif. Atau contoh lain, Mas, saya mau usaha tapi tidak punya modal. Bisa nggak saya diutangin modalnya? Itu menurut saya juga sesuatu yang kurang kreatif ya. Sebenarnya ada banyak ide bisnis yang tanpa modal pun bisa. Ya. Jadi orang malas mencari data, malas menggali informasi, itu sering terjadi, Mas, hari ini anak-anak muda malas.
menggali data, mencari data, sehingga pertanyaannya jadi agak tulalit. Ya. Google sudah ada semua jawabannya di Google. Kenapa googling saja malas ya? Menggoogling saja tidak bisa. Bagaimana Anda bisa mau sukses? Bagaimana Anda bisa kreatif ya? Menggoogling saja tidak bisa. Ya. Nah, kemudian komplasensi yang kedua ini Anda bisa lihat di slide berikutnya adalah non-thinking. Apa itu non-thinking? Kecenderungan untuk menghindari pekerjaan secara mental. Tidak pernah berpikir menyediakan waktu untuk berpikir ya. Tidak pernah menyediakan waktu untuk berpikir. Berpikir bukan dianggap sebagai sebuah aktivitas pekerjaan. Kegiatan berpikir disamakan dengan sekedar melamun. Ya ini Mas ya, salah kaprah dalam dunia kantor kita ya. Banyak orang yang ketika merenung itu dianggap melamun. Coba bayangkan Anda di kantor merenung selama setengah jam, dikira Anda sedang broken heart Mas ya, sedang menjadi jomblo gitu ya, galau. Sebenarnya tidak seperti itu Mas. Bill Gates itu bilang bahwa setiap pagi dia selalu menyediakan waktu 30 menit untuk merenung Mas. Merenung itu namanya deep thinking. Jadi berpikir itu sebuah aktivitas. Tapi kita selama ini menganggap aktivitas itu ya bergerak, mengetik, meeting, atau bertemu dengan klien. Duduk diam dan berpikir itu tidak dianggap aktivitas tapi dianggap melamun. Itu menurut saya tidak tepat. Karena banyak proses yang proses kreatif yang ditemui dari cara melamun. Ya. Saya itu suka merenung ketika sedang macet Mas. Ya, ketika macet itu ya merenung, deep thinking, merenung mengenai apa yang sedang saya ciptakan ya. Kursus online ini juga saya ciptakan dengan proses merenung ya. Dulu saya juga sering merenung ketika sedang boker Mas ya, sedang buang air besar ya. Itu saya pernah menciptakan satu produk yang bagus karena merenung ketika saya sedang boker Mas. Jadi saat itu saya menemukan aha moment untuk menjual produk presentasi saya secara online. Jadi saya ini kan seorang trainer Mas ya, seorang trainer jadi punya banyak bahan materi pelatihan yang bagus. Nah ketika saya sedang buang air besar di suatu pagi ya, sedang merenung, tiba-tiba saya menemukan aha moment gitu ya. Kenapa materi-materi itu tidak saya kumpulkan, saya rapikan, dan kemudian saya jual secara online? Jadilah Mas, produk itu kemudian saya jual secara online, saya bikin website, saya promosikan, dan alhamdulillah laku. Ya, dan menghasilkan income yang tidak sedikit. Jadi bayangkan ya, sebuah proses kreatif yang menurut saya breakthrough itu Mas. Menurut saya breakthrough ya. Menjual presentasi, satu-satunya di Indonesia baru saat itu. Ya, jualan presentasi melalui internet. Sebuah proses yang breakthrough seperti itu hasil dari perenungan di sebuah pagi hari di WC gitu Mas ya. Jadi luar biasa itu. Jadi seperti itu Mas ya. Jadi non-thinking itu jarang berpikir. Nah kalau bisa Anda tradisikan itu Mas, di kantor Anda seminggu sekali ada ritual berpikir. Istilahnya itu strategic thinking ritual gitu ya. Jadi semua orang diminta untuk duduk diam, merenung. Selama 30 menit misalnya ya, untuk merenung. Jadi itulah beberapa konseptual block Mas ya, ada konstansi, ada compression, kemudian juga ada komplasensi. Ya, intinya semua adalah blok-blok konseptual yang membuat kita rabun terhadap potensi inovasi, yang membuat kita rabun terhadap potensi kreativitas. Nah di dalam slide berikutnya ini Anda bisa lihat saya ngasih tugas kepada Anda Mas ya. Jadi bisa kita baca ya, identifikasi penghambat kreativitas. Apakah hambatan-hambatan konseptual tadi yang sudah kita bicarakan muncul di kantor Anda? Apa contohnya? Kenapa muncul? Dan bagaimana solusinya? Ya jadi Mas ya, jadi Anda coba lihat apakah selama ini di kantor Anda sering muncul konseptual block tadi ya. One thinking language, atau batasan artifisial ya. Selalu terlalu banyak asumsi, atau karyawan-karyawan di kantor Anda tidak pernah mau berpikir secara kreatif ya. Tidak menggali secara lebih dalam, atau mungkin tidak pernah melakukan perenungan. Coba Anda amati Mas, observasi di kantor Anda, apakah ada konseptual block seperti itu, dan apa implikasinya dari konseptual block itu menurut Anda, ya? Apa contohnya, dan kenapa muncul? Apakah karena karyawan di tempat Anda sudah tua-tua, sehingga comfort zone, atau karena kultur kerjanya birokratis, saya nggak tahu, ya Anda bisa ceritakan. Kemudian bagaimana solusinya? Ya, jadi itu action Mas. Jadi itu tugas assignment supaya Anda bisa mengaplikasikan apa yang sudah kita ceritakan. Sehingga Anda semua dan teman-teman di kantor tidak menjadi rabun terhadap potensi kreativitas. Oke? Terima kasih. Nanti kita akan lanjutkan dalam video-video yang menarik lainnya mengenai creative thinking skills. Selamat pagi.